Sudah waktunya nih nonton Sumsel Virtual Fest di YouTube-nya Tribun Sumsel dan Seripuku TV. Yuk, siapa ya bintang tamu kali ini? Coba sisihkan langsung ya. Tes, tes, tes. Oke, standby. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Sumsel Virtual Fest 2020. Pagi hari ini saya Muhammad Husin akan menemani Anda 1 jam ke depan berbincang masalah kesehatan kaitan dengan tema kita hari ini. Halo dokter. Nah, pagi hari ini kita menghadirkan dan juga bergabung bersama kita Dr. Hertanti Indah Lestari, spesialis penyakit anak konsulen. Beliau adalah dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Dr. Muhammad Husin, sekaligus dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Sebelum kita memulai, kami sapa dulu dokter. Assalamualaikum dokter, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Husin. Ya, selamat pagi dokter. Selamat bergabung di Sumsel Virtual Fest 2020 di channel YouTube seripuku.com dan Tribun Sumsel. Pagi hari ini dokter kita berbincang masalah kesehatan karena kita ketahui bahwa anak sangat rentan dengan penyakit karena memiliki daya tubuh yang boleh dikatakan sebagian bilang sangat rendah. Namun demikian dalam data kita terakhir ternyata anak juga sangat rentan juga dengan gangguan ginjal. Nah, pagi hari ini dokter kita sengaja mengundang dokter untuk berdialog dan berdiskusi terkait dengan kesehatan anak dan deteksi ginjal, kesehatan ginjal secara dini oleh anak. Mungkin dokter pagi hari ini bisa berbagi dengan kami dan seluruh pemirsa Sumsel Virtual Fest dan pembaca Sriwijaya Post dan Tribun Sumsel tentang topik kita yang kita akan bahas pagi ini. Silakan dokter. Silakan dokter. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Tribun, Tripo, dan ID Sumatera Selatan. Terima kasih atas kesempatan telah mengundang kami untuk berbagi pada pagi hari ini. Izin saya akan menampilkan tayangan. Apakah sudah bisa dilihat Pak Husin? Ya, bisa dokter. Lanjut. Alhamdulillah. Langsung dimulai ya Pak ya? Ya, silakan Jadi dokter. mengenai anak dan kesehatan ginjal. Ya, mengenai anak dan kesehatan ginjal, bahwa untuk anak tumbuh kembang secara optimal, salah satunya adalah memerlukan fungsi organ yang sehat semua, termasuk ginjal. Ya. Jadi kita mesti tahu bahwa organ ginjal termasuk salah satu organ vital, Pak Husin. Jadi fungsinya sangat banyak untuk menjaga supaya tubuh bisa berlangsung semua proses metabolismenya secara baik. Yang terutama adalah mengeluarkan sisa-sisa produk dari dalam tubuh. Jadi sisa-sisa dari makanan, minuman, dari obat-obatan yang kita makan, itu adalah tugas ginjal untuk membersihkannya, termasuk beberapa fungsi yang lain seperti pembentukan sel darah merah, mengatur tekanan darah, dan sebagainya. Nah, pertanyaannya apakah anak bisa terkena penyakit ginjal? Jadi jawabannya bisa, bahwa anak semua usia bisa terkena penyakit ginjal, baik mulai dari bayi, anak-anak maupun sampai usia remaja, baik laki-laki maupun perempuan. Kita ketahui dulu sedikit bahwa jenis penyakit ginjal itu bermacam-macam. Ada yang akut, ada yang kronik. Ada yang mengenai ginjalnya, ada juga yang mengenai sepanjang saluran kencing. Jadi itu berkaitan antara ginjal, kemudian diikuti oleh saluran kencing sampai ke sistem pembuangan urin. Penyebabnya bisa berasal dari ginjal sendiri atau juga bisa berasal dari luar ginjal. Kemudian penyakitnya ada yang sifatnya bawaan, ada juga yang didapat. Jadi baru didapat setelah dia besar atau bawaan sejak dia lahir. Kemudian penyebabnya memang penyebabnya ini ada yang bisa kita modifikasi atau kita cegah, tapi memang ada penyebab yang tidak bisa kita cegah karena berkaitan dengan faktor bawaan. Antara lain yang
bisa kita cegah itu misalnya penyakit hipertensi, kencing manis, itu mudah-mudahan kita bisa cegah dengan pola hidup yang baik, kemudian obat-obatan, makanan, minuman, maupun infeksi. Tapi memang ada yang tidak bisa kita cegah, misalnya kelainan bawaan, dan kemudian penyakit-penyakit, misalnya penyakit imunologi yang kemudian berdampak pada ginjal. Kita perlu tahu juga beberapa gejala dan tanda dari gangguan ginjal, karena kadang-kadang orang tua ataupun masyarakat belum begitu menyadari bahwa ini adalah tanda-tanda dari penyakit pada ginjal. Misalnya bengkak, kemudian pucat, anak-anak sekolah mungkin yang pucat, tidak bersemangat, kemudian anak tampak pendek dibanding anak seusianya. Kalau dalam keadaan yang berat atau lanjut, bisa sampai ke sesak napas gejalanya. Gejala demam juga bisa misalnya terkait dengan infeksi ginjal. Kemudian gejala yang lain adalah tekanan darah tinggi pada anak. Kadang-kadang munculnya sebagai sakit kepala. Jadi anak juga bisa tekanan darahnya tinggi. Jadi perlu untuk diperiksakan juga secara rutin ke dokter. Tanda yang perlu kita ketahui juga adalah air kencing. Jadi sangat erat kaitannya antara fungsi ginjal dengan kencing. Misalnya warna kencing, ya kita lihat di gambar ini bahwa harusnya kencing itu berwarna bening, jernih ataupun sedikit kekuningan. Tapi kalau sudah mulai warnanya kecoklatan ataupun sampai bahkan berwarna merah atau kehitaman, tentu itu menandakan adanya gangguan pada ginjal. Kemudian jumlah urin per hari, mungkin kita tidak begitu waspada ini masalah berapa jumlah kencing kita. Tapi sebaiknya bisa kita pantau, jadi urin itu pada anak minimal 500 sampai 600 cc per hari, tapi ini memang dipengaruhi misalnya kalau anaknya banyak minum ataupun sedang demam bisa dipengaruhi. Khususnya untuk anak-anak atau bayi yang memakai pampers ataupun diapers ya. Jadi sebaiknya orang tua mewaspadai mengenai kencing anaknya di pampers tersebut dan juga mengenai kebersihan akibat diaper. Kemudian satu lagi mengenai frekuensi buang air kecil. Jadi normalnya paling tidak 4-6 kali, kalau pada anak yang lebih kecil minimal 6 kali harusnya anak itu pergi berkemih ya ke toilet secara normal. Karena itu menandakan cairan yang dia asupan cairannya cukup, fungsi ginjalnya baik dan juga fungsi berkemihnya baik. Jadi kalau ada masalah pada frekuensi buang air kecil maupun pada cara berkemihnya sendiri, misalnya berkemihnya tersendat-sendat ataupun berkemihnya tidak puas atau tidak lampias seperti masih ada sisa, ataupun anak yang masih mengompol sampai siang sampai di atas 7 tahun, itu menandakan kemungkinan ada masalah pada saluran kemihnya. Nah itu tadi tanda-tanda kalau dia masih stadium awal. Tapi kalau sudah stadium lanjut bisa jadi sudah muncul berbagai gejala komplikasi. Jadi penyakit ginjal awalnya kemudian muncul komplikasi ke organ-organ lain, misalnya jantung, otak, ke tulang, dan sebagainya. Jadi organ vital ini saling berkaitan, sehingga kalau ada satu terjadi gangguan, maka bisa berdampak ke organ lain, dan tentu saja jadi penyakitnya makin berat. Dan di tahap akhir dari penyakit ginjal ini adalah sampai bisa membutuhkan cuci darah, karena kondisinya sudah mengancam jiwa, jadi harus dibantu dengan cuci darah untuk membersihkan darahnya dari racun-racun yang menumpuk di dalam tubuh. Jadi tentu kita ingin mencegah penyakit ginjal ini. Pencegahan primer artinya kita ingin mencegah sebelum betul-betul terkena sakit ginjal. Tapi ada kalanya kalau memang ada risiko penyakit ginjal, misalnya tadi bawaan ataupun keturunan, maka yang kita harapkan adalah penyakit ini bisa terdeteksi secara dini dan diobati secara dini, supaya kita jangan ketemu pasien itu dalam keadaan sudah berat ataupun sudah lanjut. Dan pencegahan tersier artinya kalaupun sudah terkena penyakit ginjal, maka berobatlah secara rutin untuk mencegah penyakit ini berkembang dengan cepat dalam kondisi yang berat. Nah, jadi untuk mencegah penyakit ginjal pada anak maupun pada dewasa sama saja bahwa kita sebaiknya mencek kesehatan secara rutin, jangan merokok, aktivitas fisiknya harus rajin, kemudian diet yang baik dan seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Ini disingkat cerdik ya, ini untuk pencegahan dan pola hidup sehat secara umum. Nah khusus untuk anak, pola hidup yang sehat pada anak diharapkan anak itu
aktif dan bugar ya, memiliki berat badan yang ideal, kemudian dietnya seimbang, jangan obesitas. Zaman sekarang mulai banyak anak yang obesitas dan itu berkait dengan hipertensi dan penyakit pada masa dewasanya nanti. Kemudian banyak minum air putih, kebersihan pribadi, terutama organ dari sistem berkemih ataupun kencing, jadi harus menjaga kebersihan dengan baik. Itu untuk pola hidup sehat pada anak. Nah, khusus untuk air putih, jadi kita harus biasakan, ingatkan anak-anak kita, keluarga kita, bahwa minum air putih yang paling baik, yang dianjurkan, paling tidak 8 gelas sehari. Pada anak bisa jadi lebih sedikit, tergantung dari usia dan berat badan. Tapi kalau anak yang sudah besar dan dewasa, usahakan minum 8 gelas per hari. Nah, sebagai kesimpulan, jadi bahwa anak-anak juga bisa menderita penyakit ginjal. Kita berharap bahwa penyakit ginjal ini bisa dicegah dengan pola hidup sehat dan menghindari makanan, minuman, obat-obatan yang tidak diperlukan. Kemudian bagi yang sudah beresiko terkena penyakit ginjal, sebaiknya bisa dideteksi secara dini, konsul secara dini dan untuk ditata laksana secara dini agar penyakit tidak cepat menjadi berat. Tapi untuk yang sudah menderita penyakit ginjal, pencegahan yang bisa kita lakukan adalah mencegah komplikasi lanjut dan progresivitas penyakit supaya tidak cepat sampai ke gagal ginjal tahap akhir yang memerlukan cuci darah. Mungkin itu saja, Pak Husin, sedikit yang saya sharing pada pagi hari ini. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Husin. Terkait dengan apa yang dikatakan dokter tadi, sungguh sangat menarik, bahwa banyak faktor yang menyebabkan anak bisa terkena gangguan ginjal, dan dokter tadi sudah menceritakan bagaimana mendeteksi dini, mengenali anak-anak sejauh mana anak ini ada gangguan ginjal atau tidak. Di antaranya melalui ada pembekakan di mata, di tungkak, dan darah tinggi dan sebagainya. Pertanyaan yang menarik ini dokter, sebelum ada beberapa saya bahas pertanyaan dari netizen yang masuk, apakah pola hidup yang terjadi saat ini dengan anak lebih akrab dengan gadgetnya, lebih banyak gadgetnya, kemudian pola belajar yang daring, lebih aktif di rumah, karena dokter fakta yang menunjukkan bahwa semenjak belajar di rumah, tidak sekolah dan sebagainya, daya tubuh Anda justru tambah lebih besar, dokter. Artinya anak akan bisa mendekati obesitas dan sebagainya. Nah, yang kami tanyakan, sejauh batas obesitas yang bisa ditoleransi, anak tidak berisiko dengan gangguan ginjal seperti apa, dokter? Baik, terima kasih Pak Husin atas pertanyaannya. Memang di masa pandemi ini kita work from home dan anak-anak juga sekolah di rumah, ada kaitannya Pak dengan kesehatan ginjal. Antara lain yang tadi mengenai aktivitas fisik. Jadi umumnya anak-anak hanya duduk di rumah, di depan laptopnya ataupun bermain HP-nya dan mengerjakan tugas-tugas yang banyak, sehingga kurang untuk beraktivitas fisiknya. Fisiknya artinya seperti bermain di luar rumah, seperti yang mereka biasa lakukan kalau sekolah secara langsung. Akibatnya, salah satu dampaknya, mungkin anak sambil di rumah umumnya sambil ngemil, sambil makan cemil-cemilan. Nah, yang berbahaya adalah apa yang cemilannya yang dia makan dan berapa banyak. Artinya kalau melebihi dari yang dianjurkan tentu akan berdampak tadi salah satunya ke obesitas. Yang kurang baik bagi kesehatan ginjal terutama adalah yang asin, karena umumnya makanan-makanan yang enak-enak ini bersifat agak asin-asin dan juga yang mengandung pengawet-pengawet. Nah, itu sangat bisa menyebabkan peningkatan air di dalam tubuh kita dan meningkatkan tekanan darah. Juga makanan yang manis-manis kalau terlalu banyak juga menjadi beban bagi ginjal untuk membuang gula yang banyak di dalam tubuh kita. Atau sebaliknya justru kurang minum. Kadang-kadang anak-anak saking asiknya bermain malah tidak minum ya. Jadi kurang minum sehingga tadi target yang harusnya sampai 8 gelas sehari tidak tercapai. Betul. Mungkin juga yang lain masalahnya apabila menahan kencing nih Pak. Jadi saking asiknya main,
sambil minum minuman sambil ngemil, terasa kencing itu tidak dirasakan sehingga menahan kencing. Nah itu juga berpengaruh karena tidak boleh menahan kencing ini bisa menyebabkan infeksi saluran kencing dan juga bisa menjadi beban bagi ginjal karena banyak cairan yang tidak secara rutin dikeluarkan. Itu antara lain yang bisa mempengaruhi. Dan mengenai obesitas tadi, semua kalau sudah masuk ke taraf obesitas tentu sudah sangat mempengaruhi ke berbagai organ dan tumbuh kembang anak. Jadi jangan sampai ke obesitas. Sebelum obesitas itu tingkatan gizi itu adalah gizi cukup, kemudian gizi lebih, baru obesitas. Nah, jadi udah di gizi lebih itu udah hati-hati, udah diwanti-wanti jangan sampai masuk ke tingkat obesitas. Kalau ya dokter, kalau dokter sendiri berapa kalau dihitung ya berapa persentasenya ya jumlah anak yang dokter tangani sendiri untuk gagal ginjal, penyakit kelainan ginjal pada anak ini, apakah setiap tahun terjadi kenaikan atau sebaliknya dokter turun? Ya, jadi kalau keseluruhan penyakit ginjal itu banyak Pak ya, tapi kalau yang menjadi gagal ginjal mungkin sekitar 10%-nya. Ya. Dan kalau trennya dari tahun ke tahun, mungkin dengan perbaikan rujukan kesehatan, rujukan BPJS dan sebagainya, itu yang ke Palembang atau ke rumah sakit rujukan yaitu Muhammad Husin ini makin banyak justru Pak. Seperti itu Pak Husin. Berarti kalau rujukan itu artinya dokter justru pasien yang dari daerah lebih dominan dokter ya? Ya, jadi karena penyakit ginjal ini termasuk penyakit yang kategorinya cukup berat Pak ya kalau sudah menimbulkan gejala. Jadi umumnya rumah sakit daerah belum memiliki fasilitas yang begitu lengkap sehingga dirujuk ke Palembang. Tapi dari Palembang sendiri juga ada pasien yang gagal ginjal. Gagal ginjal. Dokter coba kita review lagi, seperti apa gejala-gejala yang harus dicurigai bahwa anak kita mengalami gangguan ginjal dokter? Iya, mungkin boleh saya tampilkan lagi supaya enak ya Pak ya. Ya Pak. Tadi gejalanya itu ada yang boleh kita sebut sebagai gejala awal ataupun gejala yang sudah lanjut. Ya. Jadi kalau gejala awal misalnya anak mulai merasa lesu, ya pucat, lesu, mudah capek. Nah itu sudah tanda-tanda awal. Pucat, lesu, mudah capek. Mudah capek, tidak nafsu makan. Jadi gejalanya itu sangat tidak khas sehingga orang tua mungkin belum terlalu aware gitu ya, belum terlalu memikirkan bahwa ini bisa saja berasal dari ginjal. Atau apabila penyakitnya memang bersifat akut, bisa saja langsung muncul gejala yang berat. Misalnya tadi mulai langsung kelihatan bengkak. Bengkak pada mata, kelopak mata pada pagi hari itu lebih terlihat. Jadi kelopak matanya seperti bengkak, seperti menangis gitu. Kemudian nanti bengkaknya mulai menyebar ke tungkai dan ke perut. Kalau sudah misalnya mempengaruhi tekanan darahnya naik, akan muncul gejala-gejala dari tekanan darah tinggi. Misalnya sakit kepala yang berat. Kalau sangat berat, tekanan darah ini peningkatannya kita sebut hipertensi emergensi, malah bisa menyebabkan gejala yang berat seperti kejang, penurunan kesadaran. Nah itu artinya sudah emergensi, sudah harus secepatnya diberi pertolongan untuk diturunkan tekanan darahnya. Gitu, juga sesak napas, seringkali anak penyakit ginjal itu muncul dengan sesak napas karena ginjal ini juga mempertahankan keseimbangan menyebabkan sesak napas juga. Kalau dalam keadaan lanjut, mulai kelihatan anak itu pendek dibanding usianya. Iya. Dokter, ini ada pertanyaan dari netizen masuk. Seberapa lama atau seberapa sering dokter pasien anak itu wajahnya pucat, kemudian nafsu pusing atau gejala seberapa lama dokter mendeteksi bahwa anaknya ada kelainan? Apakah pucatnya itu dalam hitungan 1 minggu atau bagaimana dokter? Ya, tadi seperti dikatakan bahwa penyakit ginjal ini ada yang akut, ada yang kronik, Pak. Jadi untuk yang kronik memang penyakitnya bisa jadi berlangsung lambat. Jadi misalnya lesu-lesu, pucat-pucatnya sekitar bisa 1 bulan, 2 bulan.
belum menunjukkan gejala yang berat, sehingga Ya. orang tua hanya menganggap itu lesu-lesu biasa gitu ya. Jadi bisa berlangsung sampai 1, 2, 3 bulan. Tapi kalau yang penyakitnya akut itu bisa langsung. Jadi sakit kepalanya langsung mendadak 2 hari, 3 hari, langsung Ya. kencingnya kelihatan merah. Nah itu kalau penyakit yang akut. Baik. Jadi tergantung penyakitnya akut atau kronik. Baik, kami ini ada beberapa orang tua yang bergabung secara live. Mungkin ada dari pemirsa ingin bertanya dengan dokter tadi, silakan. Kami persilakan. Siapa dulu nih? Ada? Memang kita undang. Khusus spesial dokter hari ini ulang tahun Sriwijaya Pos yang ke-33 dokter hari ini. Wah, alhamdulillah. Selamat ulang tahun untuk Sriwijaya Pos. Ya, makasih dokter 33 dokter. Oh, 33. 33 dok. Hari ini memang spesial, maka kita undang beberapa netizen yang hadir secara langsung. Silakan kalau ingin ada bertanya. Mbak Yu. Tika Apriani ya. Tika Apriani. Mbak Tika, silakan Mbak Tika. Ada Mbak Tika. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Tika. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Iya. Tika. Ya, selamat pagi Dokter Hertanti. Selamat pagi. Iya, dokter, saya pernah konsultasi ke dokter. Anak saya, ya, saya orang tua dari Sofi Maulidia, ya, pasien SN. Oke. Ini kemarin sempat kambuh lagi, bulan 3 SN-nya positif 3 lagi urinnya itu protein urin. Kemudian kami sudah konsultasi ke dokter anak di Morenim, dokter. Sudah diminta untuk cek USG ginjal. Sudah, alhamdulillah hasilnya normal, bagus. Cuman yang jadi pertanyaan kami kemarin itu kenapa kok sekarang lebih sering, sehingga dokter yang di sini menyimpulkan mungkin sudah tidak lagi relapse jarang, tapi sudah relapse sering, dokter. Nah, memang kemarin ini sedang masa pengobatan, dokter. Sudah dikasih prednison dengan dokter Endri Ajis untuk 1 bulan ini sudah minum prednison. Alhamdulillah hasil yang minggu kemarin sudah negatif hasil protein urin. Jadi ini memang disarankan sama dokter Ajis untuk ketemu dengan dokter Hertanti untuk konsultasi lanjutan. Nah, pertanyaan saya gini, dok, kenapa kok jadi relapse sering? Apa nanti ada efeknya ke depannya jadi akan lebih parah? Karena ya kalau kami sebagai orang tua sudah berupaya semaksimal mungkin tiap bulan walaupun tidak kambuh kami tetap cek urin mandiri ke rumah sakit. Jadi kita tetap lakukan check up untuk urinnya setiap bulan. Jadi kalau seandainya ada saran dari dokter, apa yang harus kami lakukan lanjutnya? Karena kesimpulan dari dokter di sini sudah termasuk relapse sering, dokter. Jadi bagaimana? Berapa usia Sofi sekarang, Bu? Sekarang sudah 9 tahun, dok. Mulai sakit umur 3 tahun setengah. Iya, 3 tahun setengah. Iya, sudah 6 tahun ini jalan. Terima kasih, dokter. Mohon penjelasannya. Langsung dijawab ya Pak Usin? Ya, silakan dokter. Ya, baik. Terima kasih Bu Ika ya, mamanya Sofi ya. Jadi ini Sofi adalah contoh penyakit ginjal yang tadi memang sudah ada dari bawaan dalam ginjalnya ada kelainan gitu Pak ya. Jadi kita tidak bisa cegah sama sekali penyakit ini untuk muncul. Tetapi yang kita bisa lakukan adalah deteksi dini. Jadi seperti Sofi tadi sudah ketahuan umur 3 tahun ya. Nah, tapi memang sindrom nefrotik sendiri mungkin biar Pak Usin dan yang lain juga bisa ikut memahami bahwa sindrom nefrotik ini adalah penyakit pada glomerulus ataupun pada saringan di ginjal itu. Jadi sehingga ada kelainan sehingga protein itu dibocorkan bersamaan dengan air kencing. Jadi di dalam air kencingnya mengandung banyak protein tadi yang disebut oleh Bu Sofi sebagai proteinnya positif 3 gitu ya. Nah, itu pada Sofi termasuk masih yang cukup baik pada awalnya, artinya diobatin dengan obat-obatan, membaik gejalanya ya Bu ya, proteinnya kemudian tidak bengkak lagi. Tapi memang kemudian makin ke sini makin bertambah usianya kok jadi makin sering kambuh. Apa yang mempengaruhi? Itu diantara lain
Misalnya infeksi ya, itu adalah beberapa faktor yang bisa menyebabkan kambuh atau memicu kambuh. Misalnya anaknya infeksi batuk pilek ataupun terkena diare, ataupun dalam kondisi anaknya terlalu capek ataupun terlalu stres juga bisa mempengaruhi secara tidak langsung. Misalnya capek, stres ataupun beban polusi ya, polusi dari lingkungan maupun dari makanan yang kurang bagus. Tapi tetap ada satu faktor lagi yang tadi yang tidak bisa dimodifikasi sepenuhnya adalah kelainan pada ginjalnya sendiri. Jadi kalau itu sudah jadi indikasi untuk dilakukan biopsi ginjal karena memang ada kelainan dari histopatologi atau jaringan ginjalnya yang mungkin dia berubah menjadi lebih berat sehingga kambuhnya sering dan jadi perlu pengobatan lebih lanjut, tidak hanya cukup dengan prednison saja. Jadi memang sebaiknya tadi betul kata dokter yang dimorenin, dokter Henry Aziz, kalau ibu bisa ke Palembang mungkin sudah diindikasikan Bu untuk biopsi ginjal jika keluarga bersedia, karena itu akan menentukan jenis pengobatan selanjutnya. Baik. Dokter, sebelum aja saya mau tanya dengan Bu Tati dulu, Bu Tati. Ibu sejak kapan ya mendeteksi bahwa anak ibu ada gangguan ginjal? Sejak kapan mulai curiga itu dokter? Jadi dokter, Mbak Tati ya, Bu Tati ya, Mbak Tati, silakan. Ibu Ika. Bu Tika ya, Ika ya, baik. Ya. Gimana Pak? Gimana? Ika, bisa diulangi? Bagaimana Mbak mengetahui bahwa sejak kapan Mbak mengetahui bahwa anak Mbak ini ada gangguan ginjal sehingga harus dikonsultasi ke dokter? Apa sih ciri-cirinya gitu dokter? Ciri-cirinya waktu itu dia tidak bisa buang air kecil, agak susah. Waktu umur 3 tahun itu, kalau setiap buang air kecil dia nangis karena sakit, ya. Halo? Ya, setelah itu? Setelah itu, setelah seminggu muncul bengkak di kelopak mata seperti penjelasan dari Dokter Hertanti kemarin tadi, bengkak di sekitar kelopak mata seperti sembab gitu, sampai akhirnya kakinya juga mulai bengkak gitu. Awalnya begitu, awal tahu. Iya, dan setiap kali sekarang kalau tahu dia kambuh itu dari urinnya berbuih. Jadi seperti ada deterjen gitu di dalam urinnya itu. Jadi kalau dia buang air kecil itu seperti ada air sabun gitu. Kalau cirinya gitu. Jadi ini adalah cerita orang tua langsung Ibu ya, Bu Dokter ya. Jadi orang tua pun yang pendengar pada kesempatan ini bisa mengenal, mendeteksi dini kondisi anaknya seperti yang dialami oleh Mbak. Mungkin ada netizen lain, saya kembali ke Mbak. Setelah Mbak tahu bahwa anak Mbak ini ada gangguan ginjal, apa respon Mbak sendiri? Kaget? Ya jelas itu, jelas karena kami sudah menjaganya super proknet, sudah sangat-sangat baik gitu, tapi tetap saja kambuh sampai sekarang. Ya mungkin kalau kesimpulan dokter juga ini mungkin lebih ke autoimun katanya begitu. Autoimun ya? Iya, jadi setiap pilek atau batuk dia akan berefek ke bocor di ginjalnya itu. Oh betul gitu. Baik, makasih Mbak. Mungkin ada pertanyaan lain dari pemirsa kita selain Mbak Tiki, silakan. Yang ingin langsung ini mumpung dokter tadi bersedia hadir ini gratis lagi konsultasi. Silakan, yang lain ada pertanyaan? Sebelum baik, belum ada. Dokter, ini ada pertanyaan secara tertulis yang sampai ke mention kepada kami. Mohon maaf ini dokter, ini pertanyaan agak lebih mohon maaf sebelumnya. Tingkat kematian dokter. Anak penderita ginjal berapa persen? Apakah bisa diselamatkan atau gimana dokter? Ya, baik Pak. Tadi ini sangat dipengaruhi oleh jenis penyakitnya. Karena penyakit ginjal sendiri berbeda-beda tingkat keparahannya. Ya. Khususnya untuk penyakit ginjal kronik, stadium 5 ataupun yang sudah berat ya Pak ya, dan sudah kronik dan berat, itu tingkat kematiannya ini bisa lebih dari 10 kali dari anak sehat, kira-kira seperti itu Pak. Jadi memang karena tadi terkait dengan komplikasinya ke organ-organ lain, jadi bukan hanya ginjalnya yang kena, tapi akan berefek ke jantung, ke paru-paru pernapasannya, ke tulang, bahkan ke otak juga. Jadi tingkat kematian itu meningkat karena sudah ada komplikasi ke organ-organ. Begitu dokter. Tadi dokter di awal menjelaskan. Jadi memang kita sebaiknya.
Iya, ini dokter ada pertanyaan menarik ini dokter dari pemirsa kita melalui Facebook ya. Ada yang sembuh total tidak dokter? Ini tanya. Baik. Untuk pasien ini, anak ini apakah ada yang sembuh total tidak? Ini dari Istika ya, 29 tahun. Silakan. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Istika. Jadi ada ya jenis penyakit ginjal itu ada yang bisa sembuh sempurna, terutama tadi yang penyakitnya bersifat akut. Ya. Penyakit ginjal yang akut misalnya infeksi saluran kencing yang mengenai ginjal disebut pyelonefritis, itu kalau diobati dengan antibiotik secara tuntas dan sempurna dan diatasi faktor risikonya, maka bisa sembuh secara sempurna. Ya. Jadi infeksinya mereda dan ginjalnya juga membaik. Ataupun misalnya ada radang ginjal yang bersifat akut. Jadi radang ginjal itu ada suatu kuman yang masuk kemudian memicu reaksi imun di dalam tubuh yang menyebabkan radang juga pada ginjalnya. Nah itu termasuk masih bisa bersifat membaik. Jadi pada waktu sakit dia memang berat, misalnya kencingnya merah, bengkak. Tapi sejalan dengan perbaikan dari peradangannya, maka penyakit ginjalnya bisa sembuh. Jadi tidak semua penyakit ginjal itu akan menjadi penyakit ginjal kronik, tapi yang bersifat akut itu masih bisa sembuh. Dokter, tadi di awal dokter menyebutkan bahwa gejala ginjal bisa disebabkan 2 faktor. Pertama faktor keturunan dan juga faktor pola hidup atau pola asupan makanan dokter ya. Nah, kalau memang persentasenya besar mana dokter? Antara dua faktor ini? Kalau yang menjadi penyakit ginjal kronik pada usia dini itu sudah muncul penyakitnya, umumnya lebih banyak yang disebabkan oleh faktor bawaan. Faktor bawaan, kelainan bawaan pada ginjal. Jadi dia lahir itu sudah dengan kelainan pada ginjal dan saluran kemihnya. Itu lebih banyak pada usia anak yang lebih kecil. Jadi misalnya ada gangguan ada sumbatan pada sistem saluran kencingnya. Jadi kalau ada sumbatan, kencingnya itu tidak lancar keluar, maka itu berdampak ginjalnya akan membesar, airnya menumpuk, disebut hidronefrosis. Nah itu bisa terjadi gagal ginjal pada anak yang usianya kecil. Tapi bertambahnya usia, maka mulai muncullah penyakit-penyakit ginjal yang disebabkan oleh pola hidup dan lingkungan. Jadi misalnya hipertensi, kegemukan, itu tadi yang bisa menyebabkan penyakit ginjal yang didapat ketika usianya udah mulai besar. Jadi kalau penyebab gagal ginjal pada anak secara keseluruhan itu sebenarnya lebih banyak pada yang bawaan. Lebih banyak bawaan. Dan ada penyakit memang yang bawaannya. Apakah faktor bawaan ini karena kondisi orang tuanya tidak sehat atau dipengaruhi waktu usia kehamilan, dokter? Ya, terima kasih. Jadi memang berbeda-beda juga Pak, penyakit bawaan itu artinya maksudnya kalau pemahaman kita adalah anak sudah mengalaminya sejak dari dalam kandungan dan kemudian dilahirkan sudah ada kelainan, itu bisa diturunkan dari orang tuanya, bisa juga tidak. Jadi yang bersifat diturunkan misalnya misalnya ada kelainan ginjal yang misalnya kista ginjal itu bisa bersifat diturunkan, tapi ada juga yang memang ada masalah pada saat dia perkembangan di masa kandungan ataupun ada perubahan dari gennya, dari tingkat gennya yang belum berarti diturunkan dari orang tuanya, tapi dia mengalami gangguan pada masa perkembangannya. Bisa berhubungan dengan penyakit pada ibu saat hamil, bisa juga tidak. Bisa juga tidak. Baik, ini kami masih memberi kesempatan bagi pemirsa yang bergabung langsung dengan kami pada pagi hari ini untuk mengajukan pertanyaan ke Bapak tadi. Kami persilakan kalau ada lagi. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Maaf, dengan siapa nih Bu? Saya ini dok dengan Uminya Hijaz. Umi Hijaz. Silakan. Iya. Begini dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kemarin kan dok setelah dicek yang kadar vitamin D itu kan yang kadar vitamin D punya Hijaz kan kecil dok ya. Mungkin nggak nyampe 1/4 dari yang normal. Kemudian kemarin saya sudah tanya ke dokter bisa dikasih tambah vitamin D. Cuman yang mau saya tanya dok, mohon maaf Ibu kurang jelas saya pertanyaannya.
kan kemarin kadar vitamin D punya hijas kan itu lebih kecil dibandingkan yang normal, Dok ya. Hanya 4, tidak salah. Kemudian kan kata dokter bisa diberikan tambahan vitamin D. Yang ingin saya tanya Dok, dengan pemberian vitamin D tambahan itu kira-kira bisa nggak menambah tinggi badannya? Karena memang tinggi badannya itu dibandingkan yang normal memang jauh, Dok. Ya. Baik, saya minum. Ya, itu aja Dok, makasih. Silakan dokter. Terima kasih Umi Hijaz. Terima kasih ini juga pasien kita Pak Husin. Ya. Jadi memang tadi seperti di awal saya ceritakan, salah satu gejala adalah badannya yang lebih pendek dari seusianya ya Pak ya. Salah satu fungsi ginjal tadi memang berkaitan dengan pertumbuhan. Jadi apabila anak mengalami masalah pada ginjal, maka hormon-hormon pertumbuhannya pun tidak bisa terganggu sehingga tidak tumbuh tinggi badannya secara normal. Ditambah lagi antara lain pada kasus ini, pada kasusnya anak Hijaz, sindrom nefrotik namanya, dan mendapat pengobatan obat-obatan yaitu kortikosteroid. Jadi obat ini juga memiliki efek samping terhadap pertumbuhan tinggi badan. Jadi maka seringkali anak dengan sindrom nefrotik yang mendapat steroid itu berdampak pada tinggi badannya yang rendah ya. Jadi kita memang agak dilema di sini. Di satu sisi kita membutuhkan obatnya untuk menyembuhkan penyakitnya, tapi efek samping antara lain tinggi badan itu memang tidak bisa dihindari. Salah satu upayanya adalah setelah dia stabil dari pengobatannya, maka obat-obatannya pun sudah diturunkan, maka kita mulai perbaiki lagi gizinya dengan harapan masih ada dalam masa anak sampai remaja ini pertumbuhan tinggi badannya masih bisa bertambah. Ya. Tadi dikatakan mengenai kadar vitamin D ya, memang kemarin Hijaz diperiksa vitamin D-nya rendah. Nah, tidak semua anak dengan penyakit ginjal ataupun di masyarakat yang memeriksakan kadar vitamin D. Jadi ini salah satu yang penting juga bahwa kita sebaiknya mengetahui kadar vitamin D. Salah satu fungsi ginjal adalah mengaktifkan vitamin D supaya vitamin D-nya aktif dan bisa dipakai di dalam tubuh untuk pertumbuhan tulang salah satunya. Apabila vitamin D rendah, maka juga pengaruh ke pertumbuhan tulang dan juga kekuatan tulang. Jadi vitamin D-nya Ibu, jadi kita berpikir ke depan ya Bu ya, kita mengusahakan supaya tinggi badannya masih bisa tumbuh. Vitamin D-nya boleh dikonsumsi setiap hari seperti dosis yang kemarin saya anjurkan. Untuk waktunya berapa lama? Selama anak itu belum menutup tulangnya, jadi sebetulnya ada suatu pemeriksaan yang bisa diperiksakan ataupun nanti kalau bisa Ibu ke rumah sakit supaya kita periksakan tulangnya, difoto tulangnya apakah itu sudah menutup atau belum. Jadi kalau belum menutup ujung dari tulangnya maka masih bisa kita harapkan tinggi badannya bertambah. Kita bekerja sama dengan divisi lain yaitu divisi nutrisi anak dan juga divisi endokrinologi anak supaya bisa lebih banyak lagi nanti masukan untuk mengenai tinggi badan pada anak ini untuk optimalisasinya. Baik, dokter, ini ada pertanyaan menarik dari Melita masuk dari IG kita, IG CJPOS. Permisi dokter, yang sopan sekali dokter orang yang bertanya. Permisi dulu ya. Permisi dokter katanya mau lewat. Apakah ginjal berpengaruh dengan rongga mulut dokter? Itu pertanyaannya dokter. Rongga mulut? Iya. Saya juga nggak tahu. Mungkin maksudnya kalau misalnya pengaruh infeksi yang saya bisa pikirkan sekarang, misalnya ada suatu infeksi di rongga mulut ya Pak ya. Ya. Jadi infeksi di rongga mulut ada kuman, misalnya di giginya ada lubang, itu bisa mempengaruhi karena kuman yang masuk dan menginfeksi ke ginjal itu sumbernya bisa dari mana-mana di dalam tubuh kita. Jadi dampaknya itu bisa mungkin ke infeksi ginjal secara langsung apabila dia menyebar ke dalam darah ataupun melalui rangsangan imunologi yang dia dirangsang oleh kumannya. Jadi kuman tertentu itu namanya Streptococcus bisa memicu peradangan. Ya. Justru peradangannya itu bukan di mulut tapi dia ke ginjal. Nah, itu bisa terjadi. Atau mungkin bisa juga kaitannya apabila pasien dengan gagal ginjal yang sudah mengalami gangguan metabolisme, jadi ureumnya tinggi, amonianya tinggi, itu bisa menyebabkan aroma mulut yang tidak
enak juga bisa. Mungkin Bisa. kaitannya kurang jelas pertanyaannya, tapi mungkin seperti itu. Ada pengaruh ke rongga. Ini dokter dari Hendrik melalui IG juga pertanyaannya dari Hendrik juga. Pertanyaannya, gimana cara menjaga ginjal sejak dini, dokter? Nah, ini pertanyaan dokter. Bagaimana cara menjaga ginjal sejak dini? Dari Hendrik. Maaf, tadi saya agak terputus, Pak. Bagaimana menjaga kesehatan ginjal sejak dini ya, Pak ya? Ya, betul. Dari Hendrik, dokter. Ya. Dari Hendrik. Baik, terima kasih Pak Hendrik. Jadi memang kita mulai dari hidup sehat di rumah ya Pak ya. Ya. Artinya pola hidup sehat di dalam rumah, mulai dari orang tua dan apa yang diterapkan di rumah. Jadi makanannya, minumannya yang sehat, kemudian air putih, minum air putih itu sangat baik. Jadi anak-anak sebaiknya kita biasakan untuk minum air putih yang cukup. Hindari minuman ataupun makanan yang kurang baik ataupun banyak bersifat aditif ya. Jadi ini kadang-kadang sudah mulai banyak anak yang minum minuman energi gitu, padahal itu tidak cocok untuk anak-anak. Itu kita ketemu beberapa pasien yang akhirnya mengalami gangguan ginjal dikarenakan minum-minuman yang kurang baik. Kemudian tadi aktivitas fisik, olahraga, hindari kegemukan di dalam rumah, itu juga salah satu cara untuk menjaga kesehatan ginjal. Obat-obatan khususnya sebaiknya jangan kita meminum obat-obatan tanpa indikasi ataupun petunjuk tata cara pemakaian obat yang benar. Karena beberapa obat juga bisa berdampak pada ginjal. Kira-kira seperti itu, Pak. Tadi dokter menyampaikan informasi kaitannya dengan pola konsumsi air minum yang bersifat energi yang banyak dikonsumsi oleh anak-anak. Nah, apakah ada kaitannya juga, dokter? Kan sekarang ini marak sekali minuman-minuman yang kadar gulanya tinggi, boleh katakan seperti minuman-minuman yang memakai brand dari produk luar, yang marak di perkampungan, kayak katakanlah saya tidak mau nyebut merek dan sebagainya ya, seperti teh-teh apa gitu ya, dengan ragam-ragam itu juga, dan itu sering saya lihat banyak juga yang menikmati anak-anak itu. Apakah itu juga memberikan kontribusi pengaruh kepada ginjal anak juga, dokter? Ya, dari minuman kemasan ini umumnya yang kita waspadai adalah bahwa kadar gulanya tinggi, dan juga mungkin ada zat pengawet di dalamnya. Jadi mungkin tetap orang tua harus mewaspadai misalnya jumlahnya ya, jangan misalnya kalau jenisnya teh sebetulnya itu masih boleh, tapi tadi kaitannya ke gula, tapi jumlahnya jangan banyak per harinya ataupun per minggunya. Tapi kalau misalnya jenis yang minuman energi yang memang bukan untuk anak-anak, itu memang sebaiknya betul-betul dihindari. Iya, betul. Jangan diberikan gitu. Baik, kami juga masih, terima kasih dokter. Ini kami masih memberi kesempatan bagi netizen yang like bersama kami, saya langsung untuk menanyakan tentang anak dan ginjal kepada dokter kami. Persilakan, masih ada? Baik. Kami lanjutkan dengan pertanyaan berikut, dokter, yang masuk dari jalur dari channel kita dari Facebook. Pertanyaan dokter yang menarik dari Hermawan Skip Ujung, dokter. Pertanyaannya seperti ini. Dokter, apakah biaya yang dikeluarkan untuk mengobati pasien anak, apakah sudah ada pasien anak gagal ginjal yang sudah, pertanyaannya apa ya? Seperti pertanyaannya yang sampai cuci darah, apakah sudah ada anak, dokter, yang mengalami gangguan ginjal sudah pada tahap cuci darah? Dan kalau memang itu hitungan biayanya berapa besar, dokter? Baik, Pak. Maaf saya sebagian terputus mendengarnya, tapi kalau yang saya dengar tadi, apakah ada anak yang sampai ke cuci darah? Ya, betul. Jadi, ya, ada Pak. Jadi memang ada anak di Palembang dan sekitarnya di Sumsel maupun dari Bengkulu, dari Bangka Belitung, di sekitar kita dari Lampung, itu ada beberapa yang cuci darah di RSMH Palembang. Jadi cuci darahnya di unit hemodialisis di RSMH. Jadi ada. Kalau lihat dari penyebabnya bermacam-macam penyebabnya, tapi ada beberapa yang terutama kaitannya dengan penyakit yang bawaan tadi, yang kelainan pada ginjal dan saluran kencingnya sejak lahir. Jadi ada yang cuci darah. Baik, pertanyaan susulan, dokter, kalau sudah pasien cuci darah, dokter, harapan sembuhnya berapa persen, dokter? Atau kembali normal?
khusus pada anak, dokter? Baik, cuci darah itu sendiri sebenarnya ada dua macam juga. Ada cuci darah yang bersifat akut untuk mengatasi gagal ginjal yang bersifat akut. Dan ada cuci darah yang bersifat kronik ataupun yang berkelanjutan. Jadi kalau cuci darah pada penyakit ginjal yang akut, bisa jadi cuci darahnya hanya selama penyakit akutnya terjadi. Jadi kalau penyakit akutnya sudah sembuh, maka cuci darahnya pun sudah stop, tidak lagi cuci darah berkelanjutan. Misalnya misalnya pada radang ginjal akut. Nah, itu hanya cuci darahnya pada beberapa waktu untuk menolong pada saat dia mengalami peradangan ginjal akut. Jadi tidak sampai seumur hidup, tapi pada penyakit ginjal yang kronik yang memang fungsi ginjalnya sudah sangat rendah sekali. Jadi boleh dibilang sudah kurang dari 10%, anaknya tidak ada kencing lagi. Nah, itu sangat kecil kemungkinan untuk ginjalnya sembuh. Karena ginjal ini sendiri sebenarnya memiliki tingkat kompensasi yang panjang. Jadi dia itu baru mengalami gangguan dari sampai ke cuci darah itu ginjalnya sudah bertahan sekian lama sebenarnya. Iya. Tapi sampai dia jatuh ke titik dia cuci darah itu, maka untuk kembali normal itu biasanya sangat kecil kemungkinannya. Orang tua di situ kita sampaikan bahwa yang penting adalah cuci darah ini secara normal untuk mempertahankan fungsi-fungsi metabolisme dalam tubuh, untuk mempertahankan organ-organ vitalnya. Umumnya orang tua walaupun anaknya sudah mengalami cuci darah, lama-kelamaan mulai terbiasa karena melihat anaknya menunjukkan perbaikan dari yang lain-lainnya, artinya tidak sesak lagi, tidak bengkak lagi, maka orang tua sudah menerima bahwa anaknya harus dicuci darah. Ada dua pilihan bentuk cuci darah pada anak, ada yang dengan mesin hemodialisis seperti yang pada dewasa, dan ada yang namanya peritoneal dialisis, sehingga cuci darahnya bisa dilakukan oleh orang tua secara mandiri di rumah. Jadi kita mesti menghilangkan juga stigma bahwa kalau sudah cuci darah itu, wah udah ibaratnya nggak usahlah cuci darah karena nanti takutnya bagaimana. Kita mulai memberi pemahaman pada masyarakat bahwa cuci darah pada anak itu apabila diperlukan adalah untuk menyelamatkan hidupnya dulu, menstabilkan hidup tanda vitalnya dulu. Nah, nanti baru kemudian kita tetap melanjutkan pengobatan yang lain. Baik dokter. Kami sebenarnya terima kasih dokter, waktunya sebenarnya ingin kita berpanjang-panjang ini dokter, karena sebentar ada lagi pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan yang masuk, tapi karena waktu dokter, karena waktu juga yang membatasi pertemuan kita pada siang hari ini, kami sebelum kita tutup pertemuan ini dokter, mohon closing statement dokter terhadap penyakit ginjal dan anak dokter. Silakan dokter. Ya, terima kasih Pak Usin. Terima kasih atas partisipasi dari masyarakat semua yang sudah ikut pada pagi hari ini. Ya. Jadi kita cuma memesankan kepada masyarakat bahwa penyakit ginjal pada anak itu bisa terjadi. Jadi kita harus memperhatikan kesehatan anak-anak kita. Sebaiknya kita bisa mencegah dengan cara mempertahankan pola hidup yang sehat, menghindari makanan, minuman, maupun pola hidup yang tidak sehat. Tapi bagi pasien yang sudah menderita penyakit ginjal, maka jangan berkecil hati. Yang kita lakukan adalah mengikuti pengobatan secara teratur untuk mengatasi penyakit anak kita yang menderita penyakit ginjal, agar tidak mengalami komplikasi lebih lanjut, maka kita harus mengikuti pengobatan secara teratur. Baik, terima kasih Dr. Tanti atas waktunya. Terima kasih pemirsa Sumsel Virtual Press yang sudah bergabung kami secara langsung maupun yang menyaksikan melalui tayangan live kita di Facebook, di YouTube, dan Instagram. Mudah-mudahan tayangan kita. Terima kasih Pak Usin. Ya dokter. Mudah-mudahan tayangan kita ini bermanfaat, dan kalaupun nanti dokter ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang menyusul, kami akan tidak segan untuk mengajak lagi dokter untuk bergabung bersama kami. Terima kasih. Kami ucapkan kepada semua pemirsa, dan kami tutup mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Proses live Sumsel Virtual Fest yang dihadirkan sumber yang seru. Kita akan jumpa lagi besok. Ikuti terus acara ini Sumsel Virtual Fest 2020 di YouTube-nya Sri TV dan